Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iki pada channel I Am Programming, channelnya kita belajar bersama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat database. Nah, di mana kita di sini akan praktekkan membuat database perpustakaan yang dimana di dalamnya ada tabel petugas, tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjam ya. Ya, kita di sini menggunakan SQL-nya itu jenis SQL-nya DDL dan DML, di mana DDL itu data definition language ya, yang dimana banyak menggunakan create table ya. Jadi DDL ini untuk membuat sebuah table ya gitu. Table nanti tadi ada table peminjam, tabel tugas, tabel buku, tabel anggota. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language, di mana DML ini adalah lebih ke isi dari tabel itu gitu. Memanipulasi tabel itu isinya gitu. Bisa menambahkan, bisa mengubah, bisa menghapus ya dari isi tabel itu gitu. Langsung saja kita buka aplikasi yang kita gunakan yaitu XAMPP ya. Langsung klik Control Panel, kemudian ada MySQL, kita klik Start, kemudian kita klik Share. Nah, itu ya. Dan selanjutnya setelah ini sudah dibuka, kita mengetikkan MySQL spasi strip U root untuk mengaktifkan eh, ininya ya, aplikasinya gitu. Di sini gunakan CMD. Oke, enter. Sebelumnya kita apa namanya cek dulu apakah kita sudah punya database sebelumnya. Kita matikan show databases ya. Oh, ternyata kita sudah punya database perpustakaan. Ya udah kita bikin ulang aja ya guys. Kita drop aja, kita hapus. Drop database perpustakaan. Gini ya. Oke, database perpustakaan sudah dihapus. Selanjutnya kita buat aja, kita buat ulang ya. Dengan cara mengetikkan, ini mulai ke jenis ininya ya, DDL-nya ya. Create database perpustakaan. Ya, gini ya. Enter. Sekarang kita gunakan data database perpustakaannya dengan cara mengetikkan use perpustakaan. Benar, oke. Sekarang kita ubah isinya. Kita mulai membuat tabel. Yang pertama kita buat tabel petugas. Mencari mengertikan, lihat, create tabel petugas. Ini. Bentar. Yang pertama filenya itu ada ID tugas. Tipe datanya integer. Hmm,
Kita kasih karakternya adalah 10 ya, sebanyak 10. Terus kita jadikan primary key. Oke, komanya yang bawah. Oke, lanjut kita enter. Lanjutnya kita masukkan, kita buat lagi nama petugas. Nama petugas. Tipe datanya varchar, varchar, karakternya sebanyak 25. Itu ya. Oke, enter. Selanjutnya alamat. Fill alamat. Selanjutnya varchar. Nah, kita kasih karakternya 100 karena alamat kan panjang guys. Beda-beda juga. Oke, selanjutnya kita enter. Kita tutup dengan tutup kurung di koma. Oke. Nah, query oke. Ya, sudah jadi sudah ditambahkan nih. Sudah berhasil dibuat nih tabel petugasnya. Kemudian kita kalian kita menambahkan 5 data pada tabel tugas ini ya dengan cara insert insert into petugas, lalu values. Oke, bentar ya guys. Pertama kita ininya apa namanya ID-nya kita kasih aja satu biar gampang biar urut ya. Satu, tanda petik 2 kali. Kita taruh di tengah-tengah namanya biar gampang, nama teman-teman saya aja guys. Namanya Azan. Azan. Oke, koma. Selanjutnya kita ketikkan alamatnya kita kasih durian runtuh ya guys. Durian runtuh. Runtuh. Oh, satu. Oke guys, oke. Ditutup. Ditutup, kita kasih koma karena kita akan menambahkan field yang lain. Values yang lain. Selanjutnya ada nomor 2 itu dalam ya. Nomor 2 saya ada di dalam guys. Kampung, durian, durian bawor. Bawor. Gitu guys. Nomor 2. Ya urut. Dan urut kita kasih nomor urut aja deh. Oke. Tambahkan lagi kita buat 5 aja deh. Sesuai dengan perintahnya. Kita kasih 5 field. 5 isinya ya. Selanjutnya ada siapa ya? Sebenarnya gimana? 6. 6. 6. Kampung, durian, durian musangking. Musangking. Nomor 3. Tutup. Nomor. Enter. Selanjutnya ada yang cewek deh, yang cewek. Yang cewek itu ada namanya Syafa, Syafa. Ya, Syafa. Kemudian kasih masukkan alamatnya. Kampung, durian, duri hitam. Hitam. Nomor 4. Ini aman yang suka nonton. Jadi kan pasti tahu ya guys. Satu lagi, 5. Kita kasih ID-nya 5 secara urut. Satu lagi namanya itu Lala. Ada Lala guys. Lala. Mencari namanya Lala. Kasih alamatnya Kampung, durian. Kampung apa ya? Yang udah pilih itu guys. Hmm, Flower, durian. Montong. Montong. Oh, ya lupa guys. Ada durian montong guys. Oke. Yes. Kita kasih nomor 5. Oke. Tutup.
Nah, karena ini yang terakhir, jadi kita kasih titik koma. Oke, kita enter. Oke, query oke, ya sudah ditambahkan 5. Gitu ya. Oke, sudah ditambahkan 5 data ke dalam tabel petugas. Selanjutnya kita membuat tabel buku, ya, dengan cara mematikan edit tabel buku. Oke, enter. Sama seperti tadi, dalam tabel buku itu, filenya itu ada ID buku, buku tidak ada integer, panjang karakternya 10, kita jadikan primary key. Jadi setiap eh, ID itu lebih baik kita jadikan primary key agar mudah dalam pencarian data tersebut itu ketika dipanggil atau digunakan, guys. Selanjutnya judul buku, kasih lagi judul buku. Nah, di badannya varchar, untuk karakternya 100. Ini gini ya. Nah, sebentar, selanjutnya ada penerbit. Penerbit badannya varchar, varchar ya, untuk karakternya 25. Oke, sebentar, kurung titik koma. Ya. Nah, nah, query oke. Sudah dibuat tabel bukunya. Kemudian kita memasukkan isinya, membuat isinya dengan cara menambahkan data atau value-nya, nilai value dari tabel buku ini apa aja sih? Dengan cara sama seperti tadi, insert from itu buku, tabel buku value. Oke, gini ya. Nah, kita menambahkan biar sama 55, 5 lagi kita tambahkan buku yang ada dalam database perpustakaan ini. Nah, dan kurung kita kasih nomor ID-nya, kita urutin aja satu. Biar gampang. Nama buku yang pertama adalah belajar Oracle, Oracle ya, gitu ya. Belajar Oracle. Kemudian penerbitnya itu Elang, Elang, Elang Media, Elang Media. Terus, kemudian apa? Oke, ntar yang kedua datanya nama bukunya itu pemrograman web, gitu ya. Karena ini bicara tentang informatika, kita pakai bahasa-bahasa dalam informatika. Penerbitnya Rizky Terang, Rizky Terang. Oke. Nah, kita tambahkan lagi nomor 3. Nah, ID-nya nomor ID-nya 3. Kemudian nama bukunya basis data. Data. Oke. Nama penerbitnya terbit Fajar. Nah, Fajar. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi ya. Sekarang ID keempat, nama bukunya Logika Informatika. Oke, nama penerbitnya I am Programming. Yes. Makanya yang bawah ya. Oke, satu lagi. Tentunya ID-nya 5. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Oke, penerbitnya UKD, UKD Sinar, PB Sinar, Sinar terang benderang. Oke, nah, sudah ini karena ini terakhir kita kasih titik koma. Tambahkan. Oke, query oke, oke, query oke 5 sudah ditambahkan ya. Selanjutnya, setelah tadi tabel petugas, tabel buku sudah, kemudian kita
membuat tabel anggota ya, masih ada dua lagi tabel anggota dan tabel peminjam. Tabel anggota kita buat seperti tadi, create tabel, create tabel anggota. Oke, enter. Ada ID, seperti biasa ada ID anggota, data integer, karakternya 10, kita kasih primary key. Dan ada nama anggota, dan datanya jar, dan karakternya 25. Oke, sudah. Enter. Selanjutnya ada prodi. Prodi. Tabel prodi, beratnya jar, dan karakternya 15 saja. Oke, kita sudah enter. Tutup kurung, koma, di koma, tambah. Dari oke, sudah ditambahkan. Kemudian kita masukkan 5 buah data. Dengan cara insert into tabel anggota. Values. Values. Masih dimasukkan. Kurung. Ini kita buat ID anggotanya sama seperti tadi aja, 1, 2, 3 sampai 5. Jadi pertama, namanya, nama anggotanya, nama anggotanya ada Nabila. Nabila nih guys, Nabila guys. Eh, Jurusannya TI atau Teknik Informatika. Dikurung, koma. Oke. Nanti yang kedua ada siapa ya? Ada uh, Anesta, Aesta, Anesta. Ya, eh, jurusannya apa ya? SI atau Sistem Informatika, tadi teknik, sekarang sistem. Tambahkan yang ketiga dengan ID 3 yang mudah. Hmm, siapa nih? I, yes. Prodinya KL, teknik lingkungan. Oke, selanjutnya keempat, lagi keempat. Alhamdulillah, Riko, Riko. TS, teknik sipil. 5, ada siapa ya? Seka, Seka, Seka. Jurusannya teknik, 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 teknik mesin, TNM, teknik mesin ya. Oh, oke, itu. Nah, yang terakhir, jadi kita langsung titik koma. Enter. Query oke, sudah terekam, record 5. Terus ditambahkan 5 data ke tabel anggota. Kemudian yang terakhir kita membuat satu lagi tabel peminjam. Seperti biasa, tadi yang sudah-sudah, create tabel peminjam. Peminjam. Bentar. Dalam tabel peminjam itu ada filenya ID peminjam. ID pinjam. Berdata integer, panjangnya 10. Lanjutkan, primary. Selanjutnya ada ID anggota. ID anggota. Berdata integer, panjangnya 10 juga. Selanjutnya ID, ID buku. Buku berdata integer, dijadikan karakternya panjangnya 10. Selanjutnya
ID, tugas beritanya integer dengan karakter 10. Oke. Selanjutnya tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman. Pinjaman. Beritanya date. Ya, date. Selanjutnya region key. Region key. ID, anggota. eh, Ren- References, anggota, tabel anggota. ID, selanjutnya region key. ID, buku. eh, eh, Reference ke buku, tabel buku itu ID buku. Itu region key. ID tugas, mereferensikan reference ke tabel petugas itu ID petugas. Oke, sudah kita. Oke, kita tutup. Nah, koma, koma. Oke, jika sudah, kita enter. Enter. Error. Oke guys, kita selanjutnya membuat tabel peminjaman. Ya. Langsung saja tadi kita sudah buat create peminjaman. Create tabel peminjaman. Oke, enter. ID peminjaman. ID anggota, ID buku, ID petugas, tanggal peminjaman, ya. Origin key anggota, origin key ID buku, origin key ID anggota. Oke, look.
Oke ya guys, setelah dicoba-coba, error dari tadinya itu foreign key-nya ini harus hurufnya kecil ya guys, nggak boleh besar. Nah, very oke. Jadi sudah ditambahkan ya ini, fill ID, ID foreign key ini ke dalam tabel peminjaman. Oke, selanjutnya kita tambahkan 5 data ke dalam tabel peminjaman ya guys. Misalnya ya, ini caranya sama seperti biasanya, insert insert into peminjaman peminjaman ya, various. Oke. Misalnya ID ID pinjamannya itu satu, terus anggotanya itu ID anggotanya satu, ID bukunya itu dua, ID tugasnya itu satu. Nah, kemudian tanggal peminjamannya 2025 ya. Jadi modelnya dalam database ini sama seperti Inggris ya guys, terbalik nulisnya dari tahun, bulan, kemudian tanggal, bulan 6 ya, tanggal satu. Oke guys, dan kita tutup. Nanti kita tambahkan lagi ID pinjamannya dua, ID anggotanya dua, ID bukunya tiga, ID petugasnya dua gitu ya. Kemudian kita masukkan tanggalnya, tanggal pinjamannya 2025, bulan 6, tanggal 2 ya, kita urut aja ya biar gampang dipahaminya. Kemudian enter. Selanjutnya ID pinjamannya tiga, ID anggota tiga, ID bukunya dua, ID bukunya kita satu aja, ID tugasnya tiga. Tanggalnya 2025, bulan 6, tanggal 03. Oke. Yang keempat, ID pinjamannya 4, ID anggotanya 4, ID bukunya 5, ID petugasnya 4 ya. Kemudian tanggal pinjamannya 2025, 06, 04. Ya, selanjutnya terakhir satu lagi, ID pinjamannya 5, ID anggota 5, ID bukunya 4, ID petugasnya 5. Kita tambahkan tanggalnya 2025, 06, bulan 6, tanggal 5. Oke, jika sudah, kita langsung titik. Query oke, sudah oke. Ditambahkan 5 data ke dalam tabel pinjaman. Oke, sudah berhasil ya. Ya, sudah selesai dalam pembuatan database perpustakaannya. Sekarang kita coba ya. Kita ketikkan so data basis. Ya. Nah, sudah ada nih perpustakaan nih guys dalam database. Dan memang sudah database yang sudah tersimpan di laptop ini. Sekarang kita gunakan perpustakaan. Perpustakaan. Bentar. Oke. Kita mau menampilkan tabel-tabelnya yang ada di database perpustakaan. So, tabel. So, table. Error. So, tables. Karena mau nampilin banyak.
Nah, nah, tabelnya itu ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjam, tabel petugas. Oke, guys. Nah, sekarang kita mau lihat salah satu isi dari tabel tersebut, misalnya tabel anggota. Dengan cara kita mengetikkan select bintang from eh, from tabel buku. Tabel anggota dulu. Anggota. Oke. Nah, dari di dalam tabel anggota itu, filenya itu ada datanya ada Nabila, Anes, Tias, Riko, Seka. Kemudian kita coba lagi select tabel buku. Dalam tabel buku itu ada buku belajar Oracle, pemrograman, basis data, logika, bahasa pemrograman, dan ini penerbitnya. Kemudian kita coba menampilkan isi dari tabel petugas. Apa ada tabel petugas? Ada Azan, ada Galang, Anam, Safa, Lala beserta dengan alamatnya ya. Kampung Durian Runtuh, Bawar, Musangking, Durian Hitam, Montong ya, warna hitam. Kemudian kita mau menampilkan pada tabel pinjaman, peminjaman, tabel peminjaman. Nah, pada tabel peminjaman itu ada ID peminjam satu, ID anggotanya satu, ID bukunya dua, ID petugasnya satu, tanggal peminjamannya 2025 bulan 6 tanggal 1. Begitu boleh dengan yang lainnya. Oke guys, ya alhamdulillah tutorialnya sudah selesai ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.